Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih betul. Selain Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Orang yang disayang pasti bakal dikasih. Orang yang dikasih belum tentu disayang. Paham? Saya mau tanya anak sama orang tua. Orang tua kepada anaknya kasih apa sayang? Orang tua kepada anaknya kasih apa sayang? Paham? Sekarang kalau ada pengamen, dia ngamen di rumah kita, kasih apa sayang? Belum sayang, bukan sayang, betul. Dia ngamen, kita kasih 1000, dia pergi ke barat, bodoh amat, betul. Dia makan apa, bodoh amat. Dia pergi kemana, bodoh. Kenapa? Kita cuma kasih tapi tidak sayang. Sungguh terpaksa aku menyanyi, mengharapkan Tuhan bermurah hati. Das kita. Dan Allah Maha Penyayang, orang disayang pasti di. Mudah-mudahan siswa-siswi SMP Negeri 1 Teluk Naga ini dan guru-guru kita semua adalah orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siapa mereka itu? Dengar azan bukan cuma dengar, tapi punya Quran, bukan cuma Quran, tapi Al-Qurannya juga dibaca. Dia punya baju yang menutup aurat, bukan cuma mau dipakai, mau ke pasar dipakai, jalan-jalan dipakai, mau shopping dipakai. Ini namanya orang yang bisa, betul. Bukan hanya lewat masjid, tapi masuk masjid. Sekarang saya mau tanya dulu deh, pilih mana, mau sholat apa disolatin? Mau zikir apa dizikirin? Mau doa apa didoain? Mau tahlilan apa ditahlilin?
Mau berangkat sendiri ke masjid apa dianterin? Mau salat di depan imam apa di belakang imam? Alhamdulillah. Sudah paham? Jelas? Nah, punya HP? Punya HP? Punya HP? Nah, Pak Ustadz tanya, jangan ada dusta di antara kita. Paham? Jelas? Ayo. Kalau baru bangun tidur, yang pertama kali dipegang HP apa Al-Quran? Lebih lama mana megang HP sama megang Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama Al-Quran? Kalau sakaratul maut udah mati, pengen dibacain HP apa Al-Quran? Pinter aja. Tapi di sini mah insya siswanya rajin sholat, nutup aurat, rajin membaca Al-Quran, taat patuh sama orang tua, kemudian disiplin sekolahnya, sama gurunya patuh dan taat, ilmunya berkah, amin Allahumma. Dan dengan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran is. Ada berapa rukun iman? Pertama apa? Beriman kepada. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kitab-kitabnya betul. Yang keempat, Rasulnya. Yang kelima, hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar alias takdir. Nah, hari ini kita berada di tempat ini, alhamdulillah, ini takdir Allah, cuacanya alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua kumpul bareng di surga, kumpul bareng di dunia ini, amin Allahumma. Nah, sekarang rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Pertama apa? Syahadat 2, salat 3, puasa 4, zakat 5, haji jika mampu betul. Mudah-mudahan dengan maulid Nabi ini barokahnya kita bukan hanya bersalawat, nanti bisa ziarah ke makam Nabi besar Muhammad, bisa umroh bareng, amin. Orang-orang tua, amin. Guru-gurunya juga haji dan umroh, amin Allahumma. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, yakni pahlawan tanpa tanda jasa. Siapa mereka? Guru-guru kita, betul. Wabil khusus yakni ibu kepala sekolah kita, Ibu Haja Yulia Puspitasari EPD, beserta ibu-ibu yang lainnya. Ini kayaknya diumpetin aja kursinya kali ya. Saya masih muda kayaknya. Biar ibu negaranya nggak kalingan ya. Silakan aja di sana itu ya. Ya digeser. Juga guru-guru kita yang lainnya, bapak-bapak guru. Di sini ada guru saya ketika saya nyantren di pondok pesantren Cipasun Tasikmalaya. Laika. Orangnya nggak tua-tua, masih muda terus. Siapa itu? Bapak Kiai Haji Misar Abdurrahman. Mana orangnya? Juga ada Bapak Ustadz Haji Dasuki. Ini guru-guru saya ketika saya berada di pondok pesantren Cipasun Tasikmalaya. Ada yang saya kenal, Bapak Ustadz Haji Ujang Soherman. Mana beliau? Oh, di sana ya. Dan seluruhnya
para siswa-siswi yang Bapak banggakan, mudah-mudahan menjadi anak kebanggaan di dunia, menjadi nanti syafaat orang tua di hari kiamat. Amin. Kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena tujuan orang beriman, ayo bareng-bareng. Rabbana wa fil waqina, bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari siksa api neraka. Artinya apa? Nah, ibumu bukan hanya pengen bareng di dunia, ceramahnya lebih cepat, lebih setuju, setuju, terus menghina itu. Ini kan ustaz bukan tukang bargain. Dan Muhammad, seandainya materi dakwah yang saya sampaikan tidak sesuai harapan, hari ini kita momentumnya bicara tentang memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Nah, boleh nyanyi, boleh nyanyi bareng-bareng ya. Nah, nyanyi apaan? Judi, Roma Irama. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku, sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku, gara-gara kamu. Keras, jangan minum yang memabukkan, betul? Gak boleh minum. Pak, itu di kantin ada yang keras, itu mah batu es, itu mah boleh, betul? Tapi di sini mah alhamdulillah anaknya soleh dan soleha. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, saya mulai sambil saya tanya-tanya dengan bentara gajah. Allah Subhanahu wa taala mengutus burung ababil dengan kerikil atau batu yang berasal dari api neraka. Maka Raja Abraham dan juga bala tentaranya pasukan gajah ini atau tahun 570 Masehi. Di mana lahirnya? Di mana lahirnya? Di kota Mekah, di kota. Nah, ini lahirnya. Kemudian Nabi wafat pada hari apa? Wafatnya hari apa? Senin. Tanggal berapa? 12. Bulannya apa? Rabiul. Kemudian tahun berapa? 632 Masehi atau 11 Hijriah. Di mana wafatnya? Di kota Madinah. Dalam usia berapa tahun? 63 tahun, jelas. Nah, kemudian beliau pada usia 6 bulan dalam rahim ibunya, namanya siapa? Siti Aminah. Beliau punya ayah namanya siapa? Abdullah bin Abdul. Nah, ketika 6 bulan dalam rahim ibunya, ini beliau sudah menjadi yatim karena ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia dalam usia 25 tahun. Muda nggak? Kenapa beliau meninggal dunia? Karena jatuh sakit pada saat beliau berdagang, berniaga. Ketika itu, ini namanya ayahnya baginda Nabi besar Muhammad
namanya Abdullah bin Abdul, wafatnya di usia 25 karena jatuh sedang berdagang. Kemudian usia 6 tahun beliau menjadi yatim piatu. Siapa nama ibunya tadi? Siti Aminah. 6 tahun beliau yatim piatu. Kemudian diasuh oleh siapa? Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Kemudian diasuh lagi oleh pamannya siapa? Abu Thalib, hingga beliau remaja, kemudian dewasa dan menikah dengan yang namanya seorang bernama Siti Khadijah. Ketika itu Nabi Muhammad berusia 25 tahun, Siti Khadijah 40. Nah, saya mau tanya dulu, ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah, beliau punya putra putri berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya? Ada tuh. Oke, sekarang yang putri dulu, yang perempuan. Beliau punya anak ada 7. Yang perempuan sebutin yang perempuannya. Yang laki-laki, yang cowok sebutin anak-anak yang cowoknya. Paham? Jelas? Yuk sekarang laki-laki dulu. Siswa SMP Negeri 1 Teluk Naga. Siapa nama anak yang pertama? Abdullah. Yang kedua Qasim. Yang ketiga Ibrahim. Tepuk tangan. Nah sekarang yang perempuan. Yang cowok-cowok keren. Betul? Udah pinter bisa aja. Ada yang perempuan. Tadi anak Nabi dengan si Khadijah ada 3 laki, 4 perempuan. Yang pertama perempuan siapa? Zainab. Yang kedua Ruqayyah. Yang ketiga Ummu Kulsum. Yang keempat Siti Fatimah Zahra. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Arya. Pegangnya. Anak-anak perlu kita renungkan. Nabi itu lahir menjelang waktu sholat subuh. Nabi lahir menjelang waktu sholat subuh. Ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan ke dunia ini, bumi tergoncang hebat. Kemudian berhala di dalam Ka'bah itu roboh, jatuh, hancur. Kemudian air Zam-Zam meluap, mengalir di sekitarnya. Lalu Abdul Muthalib ketika melihat berhala di dalam Ka'bah itu, beliau kemudian keluar melihat rumah anaknya, yakni Siti Aminah. Rumahnya ketika itu bercahaya, cahaya terang benderang. Beliau masuk ke dalam rumah itu, ternyata sudah lahir sosok bayi laki-laki. Kemudian dibawalah bayi laki-laki itu ke Ka'bah dan dinamailah bayi laki itu bernama Muhammad, yang artinya terpuji. Yang hari ini kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad. Dan kemudian perlu anak-anak ketahui tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW ketika waktu kecil, ketika usia 5 tahun. Berapa tahun? 5. Tanda-tanda kenabian beliau di waktu kecil sebagai seorang nabi, seorang rasul. Yuk kita simak, perhatikan. Ketika usia 5 tahun, atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 malaikat telah membelah dada Nabi
Nabi Muhammad, dibersihkan dada Muhammad, jiwa Nabi Muhammad, agar terus terpelihara kesucian dan kebersihannya. Ini usia 5 tahun. Perintah Allah kepada malak membelah dada Nabimu, dibersihkan hati dan jiwa Nabimu agar terus terpelihara kesucian dan kebersihannya. Paham? Jelas? Akan itu anak-anak, Nabi Muhammad waktu kecil tangannya hanya untuk megang yang baik, mulutnya hanya ngomong yang baik, tangannya, kakinya hanya untuk berjalan ke tempat yang baik, matanya hanya untuk melihat yang baik. Ini Nabi Muhammad kecil. Nah, kemudian tanda-tanda kenabian beliau ketika remaja, boleh itu ikut pamannya berdagang. Di mana Nabi Muhammad berjalan, itu yang namanya awan selalu menaungi beliau. Makanya jangan heran, hari ini kita memperingati Nabi. Ini cuacanya cuacanya cerah. Artinya apa? Selawat yang kita baca, berjanji yang sudah kita baca, ini sampai kepada ruh Nabi Muhammad. Nah, ketika sampai ke ruh Nabi Muhammad SAW, maka juga sampai ke ruh kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, ini sekilas tentang sejarah biografi kehidupan masa kecil dan remaja yang namanya baginda Nabi besar Muhammad. Anak-anak, ketika hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, kita dengar azan, ada Bilal, beliau membaca apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Betul? Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, salamlah, berselawatlah kepada Nabi sebagai salam penghormatan kita kepada beliau. Nah, di ayat ini yang berselawat ada berapa? Ada berapa? Pertama, Allah berselawat kepada Nabi. Yang kedua, para malaikat berselawat kepada Nabi. Yang ketiga, orang beriman berselawat kepada Nabi. Coba lihat, pertama tadi siapa yang berselawat? Allah Subhanahu. Allah berselawat kepada Nabi. Tidak ada bacaan selawat yang Allah baca kepada Nabi, dan tidak ada bacaan selawatnya. Makna Allah berselawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya, curahan rahmatnya dan ridhonya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, anak-anak tahu gak yang namanya rahmat? Paham gak namanya rahmat? Oh, nama siswa. Rahmat itu artinya kasih sayang. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mencurahkan rahmatnya, ridhonya kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah, contoh. Nabi dikejar-kejar orang Quraisy, kemudian bersembunyi di dalam gua. Wajib aku jadi berduduk di sini. Ketika masuk di dalam gua bersama Abu Bakar Siddiq, setelah masuk rahmat Allah turun.
Apa rahmatnya? Ada burung. Burung ini membuat sangkar, membuat kandang di atas pintu gua. Kemudian ada laba-laba membuat sarang di depan pintu gua. Kafir Quraisy sampai di pintu gua, gak mungkin ada orang di dalam, betul? Gak mungkin ada namanya Nabi Muhammad di dalam, betul? Karena ada burung membuat sangkar di atas gua. Ada laba-laba membuat sarang di pintu. Ini namanya rahmat. Rahmat, paham, jelas. Nah, yang kedua tadi siapa yang bersalawat? Para malaikat bersalawat kepada Nabi. Tidak ada bacaan salawat yang dibaca kepada Nabi, dan tidak ada bacaan salawatnya. Makna para malaikat bersalawat kepada Nabi bahwa para malaikat berdoa agar Nabi selalu dalam keberkahan. Paham? Jelas? Coba saya tanya dulu. Kalau ada kue, contoh. Ini apa namanya? Jeruk. Dibicara keberkahan nih. Kalau ada jeruk di pasar, itu namanya manfaat atau barokah. Babang, pegang bang, gue pegel. Namanya manfaat atau barokah? Manfaat. Kalau ada kipas angin di toko, belum ditaruh, belum dibeli ke masjid, itu namanya kipas angin, namanya manfaat. Setelah kipas angin dibeli, lalu dipasang tuh kipas angin, berada di sekolah, berada di masjid. Jeruk ini di pasar dibawa ke tempat acara maulid, maka kipas angin bukan lagi manfaat tapi menjadi barokah. Paham? Yang namanya jeruk bukan lagi manfaat tapi menjadi barokah. Paham? Nah, kita berdoa supaya ilmu kita bukan hanya manfaat tapi ilmunya barokah. Amin. Yang sudah baca Quran, Al-Qurannya dibaca. Yang sudah dibaca, diamalkan Al-Qurannya, sehingga kemana-mana yang perempuan menutup aurat. Kalau ketemu guru, assalamualaikum, lalu dicium tangan guru. Paham? Jelas? Saya mau tanya, HP yang kita punya itu manfaat atau barokah? Jujur nih. Semua punya HP? Itu HP manfaat atau barokah? Manfaat atau barokah? Kalau barokah berarti gak lihat yang macam, gak buka yang macam, gak ngirim yang macam tuh namanya HP-nya barokah. Amin Allahumma. Nah, contoh tadi Nabi di dalam doa, malaikat berdoa agar Nabi selalu dalam keberkahan, betul? Nah, contoh ketika Laika. Nabi masuk ke Laika. dalam doa, Laika. Abu Bakar Siddiq itu tangannya masuk ke dalam gua, ada lubangnya. Laika. Dibersihkan lubangnya itu, tahu-tahu tergigit kepala, jengking, nggak ngomong sama Nabi, nggak ngadu sama Nabi. Nabi istirahat, tidur di paha Abu Bakar Siddiq. Nah, ketika Nabi bangun, anak-anak Abu Bakar Siddiq suaranya parau, badannya menggigil, lalu bertanya, hai Abu Bakar Siddiq, kenapa suaramu parau? Kenapa yang namanya badanmu menggigil? Ujungnya ngaku, ya Rasulullah, tadi tangan saya digigit kepala jengking. Boleh pegang dulu. Lalu Nabi air liurnya Sampai habis. Iya. diusapkan ke tangannya, diusapkan ke tangan Abu Bakar Siddiq yang tergigit kepala jengking, yang tadinya bengkak-bengkaknya hilang, Laika. yang tadinya
demam tidak Laika. ini yang namanya berkah, namanya barok. Sekarang saya mau tanya nih, anak-anak, kamu tangannya bengkak, kamu tangannya bengkak mama. Kemudian ketika tangannya bengkak, kamu punya orang tua, air liurnya diludahin tuh, diusapkin ke tangan yang bengkak, kira-kira tambah bengkak apa sembuh? Paham? Tidak sama dengan air liurnya Rasul, karena selalu dalam kalau Nabi jalan di tempat yang tandus, maka yang tandus jadi subur. Ketika ada pohon-pohonan yang tidak berbuah menjadi berbuah. Ketika di gurun padang pasir yang tandus tidak ada sumber air menjadi sumber air. Inilah Nabi selalu dalam keberkahan. Mudah-mudahan dengan wasilah maulid ini kita menjadi anak-anak yang barokah, amin. Ilmu kita barokah, amin. Yang mau kuliah lulus sampai sarjana, yang mau kerja gajinya gede, nanti bisa beli rumah yang besar, bisa mobil Alphard yang besar, bisa barakat haji umrah bareng orang tua dan keluarga, amin Allahumma. Dan kemudian yang ketiga, yang berselawat siapa? Allah sudah, malaikat sudah. Yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman berselawat, ada bacaan selawatnya, ada makna bacaan selawat yang kita baca adalah Jadi hari ini kalau kita bersalawat artinya kita sedang berdoa, betul? Ya Allah, saya siswa-siswi SMP Negeri Teluk Naga, berikan kemudahan dalam menghafal, amin. Kuatkan hafalannya, amin. Barokah ilmunya, amin. Hari ini kita sedang memperingati Maulid Nabi. Ya Allah, jangan turunkan hujan dulu sampai acara selesai. Guru-guru saya, guru-guru kami sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rezekinya, jadi ladang pahala di akhirat nanti. Kumpul barang di dunia, kumpul barang nanti di surganya Allah Subhanahu. Saya mau tanya, anak-anak punya dosa gak sama guru? Anak-anak punya dosa gak sama guru? Punya. Gurunya punya dosa gak sama siswanya? Punya. Orang tua punya dosa gak sama anak? Punya. Anak punya dosa gak sama orang tua? Kalau pengen dosanya berguguran, caranya apa? Banyak-banyak baca karena selawat yang kita baca merotokkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah, doa kita diijabah, dikabul Allah Subhanahu. Kita sholat gak baca selawat, sholatnya sah gak? Kita sholat gak baca selawat, sholatnya sah gak? Tidak sah. Maka kalau kita sholat baca apa itu? Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina kama sholaita ala sayyidina sampai selesai, betul? Yuk kita berdoa baca salawat agar nanti cuacanya baik sampai selesai, amin. Hajat-hajat kita Allah kabulin, amin. Ya semuanya, salawat ini yang dibaca oleh para sahabat ketika para sahabat itu menunggu kehadiran Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Dan ketika itu para sahabat semuanya berdiri ketika selawat ini dikumandangkan, ketika selawat ini dibaca. Yakin dan percayalah salawat kita yang kita baca sampai kepada ruh baginda Nabi besar Muhammad. Dan kemudian salawat itu sampai kepada ruh kita semua, amin Allahumma. Yuk kita semuanya diri dulu. Nah, sampai relax, diri dulu, diri. Ya, diri.
Nah, diri. Nah, diri dulu. Males gua. Kita baca hari ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi. Kita minta keberendahan dari Allah. Kang pegel banget udah sengaja mini aku megangin. Dan rahmat dan ridhonya, amin. Agar hajat-hajat kita Allah kabulkan, amin. Yuk semuanya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Terakhir, tala'al badru min saniyatil wana wajabat syukru alaika bada'a lillaika. Sallu ala nabi. Nah, silakan duduk kembali. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebagai penutup, anak-anak, sebagai penutup, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, datanglah malaikat Israel alaihis untuk mencabut ruh yang mulia kekasih Allah, yakni Nabi besar Muhammad. Dan ketika malaikat Israel alaihissalam tiba di hadapan Nabi Muhammad, lalu atas perintah Allah diperintahkan mencabut ruh Muhammad yang mulia. Ini malaikat Israel berkata, wahai kekasih Allah, aku diperintah oleh Allah untuk mencabut ruhmu yang mulia. Kalau engkau berkenan, saya cabut nyawamu. Kalau tidak berkenan, saya tunda. Coba. Kalau kayak kita sedang sakit, malaikat Israel datang, ngomong dulu, mau dicabut sekarang apa nanti? Nanti apa sekarang? Jawabannya apa? Nanti. Betul? Tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad. Wahai malaikat Israel, seandainya ini sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka cabutlah nyawa saya. Nah, ketika ruh yang mulia Nabi Muhammad SAW dicabut, Nabi masih merasakan sakitnya sakaratul. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Israel, wahai malaikat Israel, apakah ini rasa sakitnya sakaratul maut? Ya Muhammad. Wahai malaikat Israel, apakah nanti umatku akan merasakan sakit yang seperti ini? Wah, umatmu ya Muhammad akan merasakan sakit yang lebih dahsyat. Apa kata Nabi? Nabi berdoa, Allahumma khafif ala ummati fi sakaratil maut wa thaqil alaya. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut atas umatku dan bebankanlah sakitnya kepadaku. Ini cinta sayangnya baginda Nabi besar Muhammad.
Sekarang anak-anak, Pak Ustadz mau tanya nih. Di kampung kita ada yang namanya kepala desa, ada yang namanya lurah, ada yang namanya camat, ada yang namanya presiden, betul? Coba yang namanya presiden, yang namanya wali kota, gubernur, lurah dan sebagainya, ketika sekaratul maut, apa mau sakit warganya ini ditanggung olehnya sehingga warganya itu sakaratul mautnya jadi mudah? Belum betul, tapi tidak dengan baginda Nabi Muhammad. Jelas? Paham? Nah anak-anak, ketika Nabi sedang sakaratul maut, tangannya tidak bergerak, kakinya tidak bergerak, kemudian wajahnya pucat, bibirnya Sayyidina Ali melihat bibir Rasulullah ini bergetar-getar, lalu didekatkan telinganya Abu Talib ini di bibir Rasulullah SAW. Apa yang terucap, apa yang didengar? Usikum bisalah, usikum bisalah, usikum bisalah. Jaga sholat, pelihara sholat, jangan tinggalkan sholat. Paham? Jelas? Ini wasiat Nabi ketika sakaratul maut. Kita umatnya disuruh jaga sholat, kerjakan sholat, tunaikan. Paham? Jelas? Anak-anak, Pak Ustadz mau tanya dulu, siapa khalifah yang kedua setelah Abu Bakar Siddiq? Umar bin Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada orang meninggal dunia, kemudian mayitnya ini akan disolatkan. Ketika mayit ini akan disolatkan, kain kafannya bergerak, kain kafannya bergerak. Ketika mayit itu kain kafannya bergerak-gerak, kira-kira sholatnya lanjut apa bubar? Lanjut apa bubar? Belum disolatin, tapi kain kafannya bergerak-gerak, dilanjutin terus sholat apa bubar dulu? Bubar. Kenapa? Kain kafan mayit bergerak-gerak. Para sahabat penasaran, lalu dibukalah kain kafan. Ternyata ada seekor ular yang melilit di leher si mayit. Ular ini akan dibunuh. Sahabat ada yang ngambil tongkat. Ketika ular ini akan dibunuh, itu ular berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintah oleh Allah untuk menyiksa mayit ini. Umar bin Khattab berkata, wahai ular, apa dosa yang dilakukan oleh mayit ini? Ular itu menjawab, ini orang waktu hidupnya tidak mengerjakan, karena itu rajin sholat. Nabi sedang duduk seperti ini di majelis, ada seorang ibu-ibu berlari-lari menemui Nabi Muhammad yang sedang duduk di majelis. Setelah sampai, ibu ada apa lari-lari kecil kemari? Ya Rasulullah, anak saya baru saja meninggal dunia, lalu tidak ada orang yang mengurusi jenazahnya. Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Setelah sampai di rumah ibu tadi, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq panik. Beliau terkejut. Kenapa? Jenazah pemuda itu
ternyata berubah seperti babi hutan yang hitam. Paham anak-anak? Paham anak-anak? Kemudian Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq lapor kepada Nabi, ya Rasulullah, pantasan tidak ada orang yang mengurusi jenazahnya seperti manusia biasa. Doa Nabi diijabah 46 menit oleh Allah Subhanahu. Kemudian dimandikan. Setelah dimandikan dia lain dikapane. Setelah dikapane disolatin. Setelah disolatin dikuburin. Orang kalau dikuburin itu yang namanya mukanya dibukakan, dikelatanin nggak? Betul? Tali pocongnya dilepas nggak? Betul? Nah ketika mukanya dibuka, terlihat ini jenazah berubah kembali seperti babi hutan yang hitam. Nabi berdoa kembali, ya Allah, wujud pemuda ini kembalikan lagi seperti manusia biasa. Doa Nabi diijabah, selesai dikuburin. Nabi tanya sama kedua orang tuanya, wahai bapak, wahai ibu, sejam gue megangnya. apa dosa yang diperbuat anak ibu ketika di dunia? Laika, gantian Laika. Orang tua itu menjawab, gantian, ya Rasulullah, anak saya waktu hidupnya tidak mengerjakan, karena itu sholatnya jangan ditinggal. Paham? Lalu apakah ada dosa lagi yang diperbuat oleh anak ibu? Ada ya Rasulullah, anak saya durhaka kepada kedua orang. Nah, sekarang saya mau tanya, ada nggak orang Islam yang beragama Islam tapi waktu hidupnya nggak sholat? Betul? Bahkan sampai meninggal dunia itu orang tidak sholat. Betul? Ada nggak anak yang durhaka kepada orang tuanya? Ada. Bahkan sampai meninggal dunia. Seandainya Nabi tidak berdoa saat itu, maka banyak orang Islam yang tidak sholat, maka wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Betul? Banyak orang Islam anaknya yang durhaka, maka artinya berubah wujudnya seperti babi hutan yang hitam. Betul? Nah, saya yakin dan percaya anak-anak semuanya rajin sholat. Yuk angkat tangan yang tadi sholat subuh, angkat tangan. Udah 47 menit anjay. Yang cowok angkat tangan yang tadi sholat subuh. Yang tadi sholat subuh yang cowok. Alhamdulillah. Nah, turunin dulu. Saya tanya lagi yang cowok dulu. Angkat tangan yang tadi sholat subuhnya di masjid. Angkat tangan yang tadi sholat subuhnya di masjid. Alhamdulillah. Nah, kalau yang perempuan bisa sholat, bisa tidak. Kenapa? Ada yang namanya halangan. Artinya apa? Tidak boleh berburuk sangka. Paham? Jelas? Mudah-mudahan di sini semua anak yang soleh dan soleha, amin. Yang berbakti kepada orang tua, amin. Dan anak-anak. Tadi semuanya punya HP kan? Betul? Kalau kita punya HP, maka HP-nya adalah HP yang barokah. Kalau kita punya HP, dibuka buat yang macam-macam, dipakai buat yang macam-macam, dia video yang macam-macam, maka kita menjadi anak yang durhaka kepada orang. Jelas? Paham? Kata Nabi apa? Ridallah firadal wali wa syukrullah fi syukril wali. Ridha Allah bergantung ridha orang, murka Allah bergantung murka kedua orang. Paham? Paham? Bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Hei manusia, hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan melahirkan
menjadikanmu darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Jelas? Benar? Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Benar? Bila kau takut pada polisi, lebih takutlah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, ini penutup yang pertama. Yang kedua, tadi sholat tidak boleh ditinggal, tidak boleh ditinggal. Sholat menjadikan kita siswa yang disiplin. Waktu zuhur sholat zuhur, waktu asar sholat asar, waktu maghrib sholat. Paham? Dengan sholat kita menjadi orang yang rendah hati. Kepala kita kalau sedang sholat sama rendahnya dengan telapak kaki. Betul? Gak boleh jadi orang yang sombong. Saya tinggi karena saya berdiri. Betul? Saya tinggi karena ada yang duduk. Betul? Kamu warna-warni dibilang putih karena ada yang merah. Tangan kanan butuh tangan kiri, tangan kiri butuh tangan kanan. Betul? Yang kanan gak boleh sombong. Dapat duit tangan kanan, dapat duit ngambil kue tangan kanan. Nanti kalau sudah dapat duit diberikan jam tangan yang makanya tangan. Betul? Paham? Saya senyum, kita senyum butuh nggak orang lain? Kayaknya kalau pakai email udah. Kita senyum butuh nggak orang lain? Butuh. Kita ketawa butuh nggak orang lain? Betul. Jangan ketawa sendiri. Betul. Nah, orang hidup perlu orang lain. Siapapun kita, betapapun hebatnya kita butuh akan orang lain. Salat menjadikan kita orang yang tawadu, yang rendah hati. Nah, tadi saat apa? Disip. Panji. Aku tanya dulu, yakin adanya Allah? Yakin adanya Allah? Siapa Allah? Yang menciptakan alam semesta. Tidak ada yang menciptakan selain semesta kecuali adanya Allah. Adanya Allah. Allah pasti Tuhan, tapi Tuhan belum tentu Allah. Betul? Yakin nggak yang menciptakan manusia adalah Allah? Yakin nggak yang menciptakan yang namanya pohon adalah Allah? Yakin tidak yang menciptakan binatang adalah Allah? Yakin tidak yang menciptakan tumbuh-tumbuhan adanya Allah? Tidak ada Tuhan yang menciptakan bumi beserta alam semesta ini. Betul? Yuk kita simak firman Allah sini, dengerin. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Akan kami perlihatkan tanda-tanda kekuasaan kami di segenap penjuru dunia dan pada setiap diri manusia, bahwa Al-Quran itu adalah benar dan cukup Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Ayo kita buktikan. Angkat linkingnya, angkat linkingnya, angkat semua. Sudah. Ini huruf alif. Ini jari apa namanya? Jari apa? Jari klik? Bukan, yang udah clicking. Jari apa? Jari manis. Huruf lam. Kemudian ini jari apa? Jari tengah. Huruf lam. Ini jari apa? Telunjuk. Alif 1. Kemudian lam 1.
lam 2 disambung ini jempol namanya huruf H. Maka ketika 5 jari ini bersatu, alif lam disambung H menjadi lapaj, berarti Allah yang menciptakan manu. Jelas? Paham? Quran turun di mana? Quran turun di mana? Di Mekah, di Madinah, di Arab. Maka Al-Quran bahasa Arab. Maka goresan tangan manusia bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa. Coba lihat yang kanan, goresan Arab angka berapa itu? Siapa? 80. Anjir. 80. Kemudian yang kiri angka berapa? 81 tambah 18 berapa? 90. Jelas nama siapa? Allah Subhanahu Asmaul. Berarti Allah lah yang menciptakan bukan hanya manusia. Coba lihat, ada awan berbentuk lapaj, ada ikan di laut, ada ikan lohan dan lain-lain. Itu yang namanya berbentuk lapaj. Betul. Ada sapi, ada kambing, kulitnya berbentuk tulisan lapaj. Allah. Ada buah semangka, dibelah buahnya, bijinya bertuliskan lapaj. Ada bunga, ada pohon, ada daun bertuliskan lapaj. Ada yang namanya akar, di bawah bertuliskan lapaj. Kemudian ada batu bertuliskan lapaj. Jelas? Paham? Berarti tidak ada Tuhan selain Allah yang menciptakan manusia, bumi dan seisinya. Karena itu kita menyembah kepada Inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah, kekuasaan Allah akan kembali menghadap Allah dan akan dimintakan pertemuan jawab oleh Allah Subhanahu. Nah, terakhir kesimpulan. Yuk penutup kesimpulan. Anak-anak sini fokus lagi. Kesimpulan, HP-nya dimatikan. Kalau yang main HP kita doain amin. Yang main HP kita doain amin. Yang udah punya pacar putus sama pacarnya. Nah, penutupnya kesimpulan. Anak-anak mau makan sama ayam, makan bareng ayam atau makan ayam? Makan bareng ayam. Makan sama ayam. Makan ayam. Nah, ayo, salat menjadikan kita orang yang punya sifat disiplin. Sekarang ayo kita ngaji sama ayam. Kesimpulannya, ayam punya otak nggak? Punya otak nggak? Punya. Ayam punya nafsu? Punya. Ayam punya pikiran? Nggak punya. Ayam punya nafsu, ayam punya otak, tapi ayam nggak punya pikiran. Betul. Nah, coba sekarang yang namanya ayam gelap-gelap, pagi-pagi ayam sudah bangun, ayam sudah kukuru, yuk. Padahal yang punya ayam kagak nyuruh bangun pagi, tapi ayam bangun pagi. Jelas? Paham? Setelah bangun pagi-pagi, ayam keluar kandang cari rezeki, cari makan. Sudah sore, belum beduk maghrib, ayam pun pulang masuk kandang. Yang punya ayam gak pernah nyuruh. Ayo ayam, gelap-gelap bangun, cari makan. Sore pulang masuk kandang. Gak nyuruh yang punya ayam, tapi ayam punya sifat disiplin. Betul. Artinya apa? Kalau lagi ngaji kita ngaji, waktu sholat kita sholat, waktu di kantin kita di kantin,
waktu di kelas kita nikal, waktu pulang kita bu, waktu istirahat kita istirahat. Ayah punya sifat disiplin. Di sini masuknya berapa? 7. Jam 7 pagi. Pulangnya jam berapa? 2. Jam 2 lewat 15. Saya mau tanya, ada nggak ayam yang tidak disiplin? Ada nggak? Bintang. Ada ayam yang sakit. Jadi kalau ada siswa setengah 8 baru sampai itu namanya ayam yang sakit, paham? Nah, penutup kesimpulan yang kedua tadi, kenal monyet? Bintang. Si Bintang. Mana monyet? Tuh. Ya. Tahu saya mau tanya, Mirip. monyet galak nggak? Tak galak coba kayak si Bintang. Mana yang galak orangnya? Nih Pak monyet nih Pak. Monyet punya otak nggak? Punya. Monyet punya pikiran nggak? Monyet punya nafsu? Sekarang manusia sama monyet beda nggak? Sama, ada monyet Pak. Manusia punya otak, punya pikiran, punya nafsu. Berarti monyet dengan manusia sama atau beda? Beda atau sama? Sekarang saya mau tanya, monyet Beda, sholat monyet. nggak? Monyet sholat nggak? Monyet sholat nggak? Sholat tuh Bintang. Ada orang tidak sholat namanya Monyet. paham. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya tidak sholat. Berarti orang tua gedein anak. Monyet. Anaknya sholat, bapaknya tidak sholat, emaknya tidak. Berarti itu anak punya orang tua, bapaknya tidak sholat, anaknya tidak. Berarti itu namanya keluarga. Paham? Jelas? Ya, duduk. Kenal Nabi Nuh? Kenal Nabi Nuh? Kenal Nabi Nuh? Punya anak siapa namanya? Punya anak namanya siapa? Kan'an. Lihat, ada orang tuanya jadi nabi, orang tuanya jadi rasul, orang tuanya menyembah Allah Subhanahu, orang tuanya beriman, tapi anaknya tidak beriman, tidak menyembah Allah, kafir kepada Allah Subhanahu. Siapa itu? Kan'an. Anaknya tidak sholat, anaknya tidak ngaji, tapi orang tuanya rajin hadir ke majelis. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan anak-anak. Kita doa ya, baca Fatihah saja. Nanti dilanjutkan doa ya. Dan anak-anak, sini fokus. Nah, sebelum doa, lihat tangan saya ngapain nih? Tangan saya ngapain? Di atas ya. Oke, kalau jatuh bilang, hei. Bisa. Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, bisa, ya semuanya, 1, 2, 3. Nah, yang terakhir, latihan terakhir. Sudah siap? Kalau tangan saya jatuh, yang kedua, 1, 2, 3. Saya minum dulu ya. Nah, saya mulai. Sudah siap? Kalau rajin mengaji, berat semangat. Kalau rajin mengaji,
Ilmu akan meningkat kalau suka dengar ceramah. Iman akan bertambah. Kalau suka sembahyang, hati akan tenang. Kalau suka puasa, sehat jiwa dan neraka. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Benar, benar. Salat bayar nggak? Puasa bayar nggak? Baca Quran bayar nggak? Jalan ke surga murah harganya, tapi banyak yang ogah. Sekarang ke neraka bayar nggak? Pakai duit nggak? Betul. Yuk jalannya ke neraka. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Kalau suka haram-haraman, penyakit akibatnya. Kalau suka bolos sekolah, bodoh akibatnya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Benar, benar. Ayo lebih baik dipaksa ke surga daripada ke neraka. Tapi betul. Ini namanya siswa apa? SMP Negeri 1 Teluk Naga. Kalau nanti ada siswa-siswi SMP Negeri 1 Teluk Naga masuk surga, amin. Itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada sapam SMP Negeri Teluk Naga, tahu bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Kita baca Fatihah ya, anak-anak. Anak-anak, saya Al-Fatihah. Kamu 1100 orang Al-Fatihah. Guru ada 100 orang Al-Fatihah. Maka pahala Fatihah yang sampai ke orang tua kita, guru-guru kita, dan untuk kita yang baik hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya 1301 surat Al-Fatihah. Karena itu yang main HP berhenti dulu, yang ngobrol berhenti dulu. Kenapa? Kita baca Al-Fatihah 1 menit 1 surat dengan berjamaah, maka 1 menit dapat 1301 surat Al-Fatihah. Orang tua kita sehat walafiat, amin. Panjang umurnya, berkah rezekinya. Guru-guru kita menjadi ladang amal ibadah. Kemudian anak-anak menjadi anak kebanggaan di dunia sampai nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa berangkat haji, berangkat umroh. Yang mau kuliah lulus jadi sarjana, yang mau kerja gajinya gede. Kumpul bareng di dunia, kumpul bareng nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Bersama dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
Sadaqallahul adzim. Ibadah subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.